warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, pembelajaran bilangan SD, akan mempresentasikan hasil laporan observasi kami yang beranggotakan yang pertama Dwi Rosmawati, NPM 18120063, yang kedua Liza Fiksi Nur Cahya, NPM 18120234, yang ketiga Iksanul Amalia, NPM 18120241, yang keempat Novita Estiawati, NPM 18120245, yang kelima Eris Budi Laksono, NPM 18120252, yang keenam Aprilia Ihwal Atina, NPM 18120261, dan yang ketujuh Aprilia Arna S, NPM 18120269. Baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya, yaitu Aprilia Ihwal Atina. Di sini saya akan menyampaikan waktu dan tempat kegiatan wawancara kami yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 7 April 2020, tepat pada pukul 17.22 WIB. Wawancara kami dilaksanakan secara online melalui via WhatsApp. Identitas sekolah yang kami wawancarai yaitu SD Negeri 2 Sasto Dirjan, Desa Sasto Dirjan, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, yang telah berakreditasi B. Narasumber yang kami wawancarai adalah Ibu Maslakah yang beralamatan di Desa Rawakembu Mudinan RT 6 RW 3, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan. Lulusan S1 UT yang mengajar di kelas 1. Permasalahan-permasalahan yang kami pertanyakan yang pertama adalah 1. Bagaimana cara mengatasi peserta didik yang kurang memahami pembelajaran matematika yang telah kita sampaikan dengan menggunakan media pembelajaran. Dan yang kedua, materi apa yang susah dan tidak dipahami oleh peserta didik. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Aprilia Ihwal, yaitu permasalahan yang ketiga. Bagaimana cara mengkondisikan peserta didik yang susah diatur karena baru adanya perpindahan dari TK ke SD. Nah, di sini saya juga akan menjawab 3 permasalahan yang sudah disebutkan oleh rekan saya dan saya. Permasalahan yang pertama yaitu bagaimana cara mengatasi peserta didik yang kurang memahami pembelajaran matematika yang telah kita sampaikan dengan menggunakan media pembelajaran seperti apa. Jawaban yang pertama yaitu untuk mengatasi peserta didik yang belum paham dengan cara memperhatikan setiap peserta didik dalam pembelajaran tersebut agar semua peserta didik satu dengan yang lainnya memperoleh pemahaman yang seimbang dan selaras dengan materi yang diajarkan oleh guru. Nah, permasalahan yang kedua yaitu materi apa yang susah dan tidak dipahami oleh peserta didik. Untuk materi yang susah dipahami oleh kebanyakan peserta didik kelas 1 yaitu materi tentang pengurangan karena peserta didik masih menghitung dengan menggunakan jari. Nah, permasalahan yang terakhir yaitu bagaimana cara mengkondisikan peserta didik yang susah diatur karena baru adanya perpindahan dari TK ke SD. Nah, cara mengkondisikan peserta didik yang susah diatur yaitu dengan cara mengajaknya dengan kegiatan permainan sambil belajar karena anak kelas 1 lebih tertarik dengan permainan. Akan melanjutkan presentasi dari teman saya, bagian RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran Satuan Pendidikan SDN 02 Sastro Dirjan, kelas 1 semester 1, tema 2 kegemaran A. Kompetensi inti. 1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. 3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpai di rumah dan di sekolah. 4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlakul mulia. B. Kompetensi dasar dan indikator. Kompetensi 3.4 menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan
yang melibatkan bilangan cacat sampai dengan 99 dalam kehidupan sehari-hari serta mengaitkan dengan penjumlahan dan pengurangan. Indikator 3.4.9 mengidentifikasi masalah sehari-hari yang melibatkan pengurangan bilangan 1 sampai 10. Kompetensi 4.4 menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari berkaitan dengan pengurangan bilangan melibatkan bilangan cacat sampai dengan 99. Indikator 4.4.2 menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan pengurangan. Tujuan pembelajaran 1. Dengan bermain peran, siswa dapat mengidentifikasi masalah sehari-hari yang melibatkan pengurangan dengan tepat. 2. Melalui kegiatan bercerita, siswa mampu menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan pengurangan yang tepat dan percaya diri. D. Materi. Menyelesaikan masalah pengurangan. E. Pendekatan dan metode. Menggunakan pendekatan saintifik, strategi cooperative learning, teknik example non-example, metode penugasan, tanya jawab, diskusi, dan ceramah. F. Media dan alat pembelajaran. 1. Pensil warna. 2. Pensil. 3. Penghapus. 4. Corong berhitung. Sumber belajar. 1. Buku pedoman guru tema 2 kelas 1 dan buku siswa tema 2 kelas 1. Buku tematik terpadu kurikulum 2013 Jakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2013. 2. Media dan corong berhitung. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Melanjutkan presentasi yaitu mengenai RPP pada kegiatan pembelajaran. Selanjutnya kegiatan pembelajaran. Pertama kegiatan pendahuluan. Pada kegiatan pendahuluan, guru mengucapkan salam. Kemudian guru mengucapkan selamat pagi. Setelah mengucapkan selamat pagi, guru meminta salah seorang siswa untuk memimpin doa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Setelah berdoa, guru mempresensi. Kemudian guru menanyakan materi minggu lalu yang sudah diajarkan. Setelah menanyakan materi minggu lalu, kemudian guru memberitahukan tujuan yang akan dicapai pada pembelajaran pada hari ini. Kemudian kegiatan inti. Kegiatan inti pertama, siswa diminta untuk menyimak cerita teks yang ada di buku siswa. Kemudian siswa diminta untuk menyerap informasi yang disampaikan oleh guru. Kemudian setelah itu siswa bermain peran seperti situasi yang berada di teks. Misalkan seperti siswa A. Siswa A berpura-pura sebagai kakak. Siswa B menjadi anak. Siswa A mengambil 7 pensil warna. Siswa A memberikan 3 pensil warna kepada siswa B. Siswa menghitung banyak pensil yang bersisa. 7 kurang 3 sama dengan 4. Jadi sisa pensil warna kakak adalah 4 pensil warna. Selanjutnya, siswa menjumlahkan dengan cara bermain peran sesuai dengan cerita yang berada di buku siswa. Kemudian guru mengamati kalimat matematika pengurangan yang dituliskan siswa. Misalkan 8 kurang 4 sama dengan 4, 10 kurang 3 sama dengan 7, 9 kurang 2 sama dengan 7. Kemudian setelah itu siswa menggambar benda-benda kesukaan yang menunjukkan pengurangan. Guru menjelaskan contoh berikut. 1. Banyak gambar jeruk, seluruhnya adalah 5 buah. Banyak jeruk yang dicoret 2 buah. Untuk menghitung sisa buah jeruk, kita harus menghitung banyaknya jeruk yang tidak dicoret. Kemudian setelah itu, siswa membuat gambar yang menunjukkan pengurangan di tempat yang telah disediakan. Misalkan K titik nat matematika yang sesuai gambar. Setelah itu, guru memperkenalkan corong berhitung.
media corong berhitung. Guru menjelaskan cara bermain corong berhitung. Kemudian siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok. Setiap siswa atau setiap kelompok akan maju secara bergantian, kemudian kelompok yang maju akan mengerjakan soal pengurangan itu dengan menggunakan media corong berhitung sampai semua kelompok maju. Setelah semua kelompok maju, kemudian guru menanyakan apakah semua siswa sudah paham atau belum tentang materi yang disampaikan oleh guru. Selanjutnya kegiatan penutup, yaitu kegiatan penutup. Di sini guru meminta seluruh siswa untuk melakukan refleksi materi yang sudah dipelajari pada hari ini. Setelah semua siswa melakukan refleksi, kemudian guru meminta salah seorang siswa untuk memimpin doa untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran. Setelah itu guru mengucapkan salam dan terima kasih kepada siswa. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Reza Fiksi, yaitu tentang penilaian. Dalam penilaian terdapat 3 penilaian, yaitu penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, dan penilaian sikap. Di sini terdapat tabel yang berisi muatan pelajaran matematika sebagai contoh. Jenis keterampilannya pengetahuan, teknik non-tes, jenis untuk kerja dan produk, dan bentuk bermain peran dan colong berhitung. Yang kedua ada keterampilan, tekniknya non-tes, jenis unjuk kerja dan produk, dan bentuknya membuat gambar. Dan penilaian yang terakhir ada sikap, tekniknya non-tes, jenis observasi, bentuknya penilaian melalui gambar dengan kriteria sikap yang sudah ditentukan. Yang pertama ada penilaian pembelajaran. Penilaian pembelajaran dapat kita amati dengan penilaian sikap. Seperti contoh yang ada di PowerPoint di samping. Di dalam tabel PowerPoint ini terdapat aspek yang diamati seperti ketaatan beribadah dan perilaku syukur. Ada tanggal kegiatan dan catatan guru. Yang kedua ada contoh lembar observasi sikap sosial. Dalam lembar observasi sikap sosial ada nama, kelas dan semester, pelaksanaan pengamatan, dan tabel yang diamati yang berisi aspek yang diamati, tanggal dan catatan guru. Hasil observasi di atas dirangkum menjadi satu dalam jurnal perkembangan sikap. Sebagai contoh formalnya dapat kita lihat dalam PowerPoint. Yang ketiga ada contoh penilaian diri dari aspek sikap. Di sini terdapat nama, kelas, semester, kegiatan, tanggal, dan tabel pernyataan. Yang kedua ada penilaian pengetahuan. Pengetahuan terdiri atas yang pertama menghitung pengurangan dengan bermain peran. Yang kedua menghitung pengurangan dengan media corong berhitung. Dan yang terakhir ada penilaian keterampilan. Dalam penilaian keterampilan, siswa disuruh untuk membuat gambar yang menunjukkan pengurangan. Kemudian hasil observasi dimasukkan ke dalam tabel yang sudah disediakan. Akan mempresentasikan tentang media belajar yang telah dibuat dari kelompok kami, yaitu corong berhitung. Keterangannya, corong berfungsi sebagai tempat memasukkan keong dan membantu operasi hitung. Keong polos dan berwarna sebagai bilangan yang akan dikenakan operasi hitung. Laci berfungsi sebagai tempat untuk melihat hasil operasi hitung. Alat dan bahan. Bahannya 1 triplek ukuran 70 cm x 23 cm, kardus 70 cm x 30 cm x 23 cm. Yang ketiga lem. Yang keempat 8 botol bekas air mineral ukuran sedang. Yang kelima cat. Yang keenam keong berwarna dan polos. Yang ketujuh kain flanel.
Yang ke-8 yaitu angka-angka. Untuk alatnya 1 gunting, 2 pisau, 3 gergaji, 4 kuas, 5 pensil, dan 6 penggaris. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Aprilia Arna Edlin, yaitu ada konsep media pembelajaran corong berhitung. Nah, pada konsep pengurangan ini, keong dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu keong polos dan keong berwarna. Nah, keong polos itu sebagai bilangan pertama atau bilangan pengurang. Nah, sedangkan keong berwarna sebagai bilangan kedua yang akan dikurangkan. Nah, pada operasi ini digunakan syarat keong yang berwarna tepat berpasangan dengan keong polos. Jadi, pasangan ini dihitung sebagai 0. Nah, selanjutnya cara penggunaannya. Contohnya misalnya 8 dikurangi 5 sama dengan 3. Nah, langkah yang pertama, ambil 8 keong polos atau bilangan pengurang. Terus, masukkan ke dalam corong yang ada, yaitu 1 keong tiap corongnya. Terus yang ketiga, ambil 5 keong berwarna, itu bilangan yang akan dikurangkan. Terus masukkan ke dalam keong yang ada, yaitu 1 keong tiap corong. Nah, tarik laci untuk melihat hasilnya. Jadi keong yang tidak mempunyai pasangan itu adalah hasilnya. Cukup sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah.